tinggal free will-nya aja kayak Kang Jo bilang, itu kan pilihan lagi, ya kan. Kita mau menjadi baik atau kita mau jadi nggak baik gitu aja, ya kan. Itu pilihan kita, sebetulnya kan balik lagi. Walaupun kita kita dipilih dan terpilih pun juga ada kemungkinan ya, apa ya, ya bisa terjungkal juga gitu loh, tersandung juga kalau menurut saya. Oh gitu. Karena ya kalau pandangan saya, menurut saya itu ya harus dibedakan dulu gitu loh. Di saat kita berbicara dengan orang yang agamis gitu ya. Ya berhubung kita tahu pengetahuan itu dari kecil, mungkin kita dilahirkan di lingkungan dan orang tua yang mengajarkan kita dalam satu keyakinan itu, mau nggak mau kan kita bagikan apa yang kita tahu. Base-nya on itu gitu loh. Tapi kan kembali lagi kalau kalau orang Jawa, ya saya sih nggak bilang orang Jawa lah, intinya dimanapun aja itulah ya. Dan mereka kan rata-rata mereka menjalankan apa yang menjadi budaya mereka. Jadi pribadi saya setelah ya saya coba masuk di sini ya intinya ajarannya baik sih. Semuanya itu ajaran kasih ya menurut saya ya. Cuman implementasinya itu kan kembali lagi untuk mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari itu kan pribadinya kita masing-masing. Bagaimana kita bersosialisasi dengan sesama kita gitu loh. Oke, saya mau bertanya juga nih, karena ini apakah ini menurut sampean ini sudah fase akhir zaman atau masih masih proses akhir zaman ini menurut sampean ini dilihat dari kacamata spiritual dan kacamata tentang ilmiah nih. Ini karena sampean ini dua-duanya itu menguasai nih. Jadi saya harus bertanya dari sisi keduanya ini. Ya kalau secara ilmiahnya itu istilahnya secara ini kan ada beberapa orang mendapat kawruh itu ya, mendapat petunjuk entah entah sekelas profesor, akademisi atau apapun ya secara spiritual kan kembali lagi gitu loh. Kalau kalau saya pribadi ya petunjuknya kan intinya untuk menjadi Nusantara ini menjadi Gemah Ripah Lonjinawi yang notabene di mana itu bukan kita yang bakal ngerasain Kang, anak cucu kita yang bakal ngerasain. Jadi saya anggap aja kayak ilustrasinya beginilah. Zaman zaman kemerdekaan itu kan orang tua-tua kita nih yang dulu ya, dia sampai mengucurkan darah dan air mata untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, kita nih cucunya cuma tinggal nikmatin doang ya kan. Betul sekali, betul sekali. Secara logika masuk akal. Tinggal nikmatin doang. Nah, bagaimana saat ini kita di-challenge kalau menurut saya, di-challenge untuk ya kita ninggalin legasi kita buat anak cucu kita nih yang ke depan gitu loh. Bukan bukan saat ini gitu loh. Dan ada kondisi di mana saat ini kalau menurut saya pribadi uh, uh, ini baru akan mulai, belum mulai loh ya, baru akan mulai. Dengan persepsi baru akan mulai itu, untuk itu apa yang menyebabkan sampean itu berpikiran atau secara ini akan bermulainya itu tanda-tandanya seperti apa ini Kang? Ya kalau tanda-tandanya itu kalau kita mau cocokloginya itu kan dari yang Jongko Joyoboyo kan udah jelas gitu kan. Cuman kalau yang dari versi Sunda itu kan juga masih simpang siur nih kalau menurut saya pribadi loh ya. Karena kan saya baru mencoba mencari informasi, kebetulan saya baru pindah ke Bogor dan akhirnya ya kebetulan saya masuk ke Sunda-Sunda Buhun lah ya, yang Sunda-Sunda tua ya, yang notabene yang mereka masih memegang ajaran tentang jiwa Buddha gitu loh. Dan
untuk pemikiran pemahaman mereka itu adalah yang di Sunda itu aslinya adalah tantra. Tantra sama birawa apa-apa gitu loh, versi versi Hindunya ya. Saya juga nggak terlalu paham soal mengenai itu gitu loh. Oke, Karena oke. banyak banyak yang disalah kaprahkan kalau kalau saya pribadi gitu loh ya. Karena waktu saya sempat ke Gunung Halimun itu, ya kebetulan saya ketemu beliau, kok rasa saya, kok beliau ya, ada yang di salah satu dalam Ugawangsit Siliwangi itu, gitu loh Kang. Dengan ciri-ciri yang sama ya. Saya juga nggak tahu ya itu benar atau enggak ya, gitu loh. Tapi kan memang kebetulan ada ya beliau itu berjenggot, terus menyandang sarung, tapi ya versinya beda lah, bukan sarung tua, tapi sarung baru gitu loh. Tapi ada dan pakai pakai baju hitam gitu loh, macam kayak gitu loh. Dan banyak versi itu tentang eh, Lebak Cawene itu gitu loh. Itu menurut pandangan atau menurut sampean ini selama perjalanan spiritual itu Lebak Cawen itu yang tadi disinggung itu seperti apa ini? Kalau dari rasa saya ya, Lebak Cawene itu adalah ini versi saya aja ya, bukan bukan ini ya, Kang. Dalam arti kan di situ diceritakan akan dinikahkan lah ya, Iya, misalnya tuh yang budak Angon dengan budak Janggotan apa gimana lah. Eh, saya cuma menganggapnya karena kebetulan perjalanan saya ngelampah ke daerah Sunda, daerah Jawa Barat, akhirnya eh, saya ini sih saya belum finalize ya, belum final, cuman saya baru gotak-gatik-gatuknya aja, cocok loginya aja lah ya. iya, 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 iya. Loh, kalau ya di mana itu akan berhubungan antara yang Jawa Tengah, Jawa Timur itu dengan Jawa Barat gitu. Karena kalau secara tua, tua Jawa Tengah atau Jawa Timur. Tapi secara kerajaan tua Sunda gitu loh. Jadi kakak beradik kalau yang Oke. saya dapat ceritanya versinya ya gitu loh. Dan rasanya kalau kayak kemarin saya sempat ke mana, ke Arca Domas, kemana, ke Gunung Surian segala macam, ya saya cuma dapat dapat cerita tentang ya yang Ciwanara. Yang Ciwanara itu yang notabene ya masih ada hubungan dengan Jawa Tengah gitu loh. Oke. Oke, itu yang saya juga mau bertanya nih, persiapan apa ini yang kira-kira harus disiapkan khususnya orang awam untuk seperti saya ini saat goro-goro itu terjadi nih. Apa yang harus kita siapkan ini secara sudut pandang spiritual seperti apa, secara ilmiahnya atau secara perekonomiannya itu seperti apa ini? Ya kalau secara perekonomian, kalau karena saya kebetulan eh, banyak diajarkan sama yang dari Jawa Tengah kan, ibaratnya orang-orang Bejo itu adalah orang yang beruntung lah, ya kan? Iya, iya. Orang beruntung itu ya pas di saat kita lagi butuh ada Kang, pas-pasan aja gitu loh, lebih enggak, kurang juga enggak gitu loh, kebetulan. Ya kalau untuk dipersiapkan ya balik lagi kayak si Kang Jo bilang, ya kita harus benerin diri kita dulu gitu loh. Bagaimana kita bisa bagikan itu ke orang kalau kita sendiri tidak mengalami gitu loh, ya kan? Bagaimana kita bisa bilang lapar itu nggak enak gitu loh. Kalau kita belum ngerasain lapar itu kayaknya gimana gitu loh kan, gitu loh. Iya. Oke, ya. Itu
Ya kalau Kang Jo memang sangat luar biasa ya, pengalamannya, keilmuannya itu secara rekodnya tuh luar biasa. Oke, berarti ini ya untuk persiapan itu ya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kang Mikael itu ya. Ya, Untuk cara itu yang perlu itu kolbunya itu ya. Oke. Untuk balik lagi. secara ininya gimana? Pangan atau apa itu? Kan katanya nanti itu akan ada kemarau 3 tahun itu. Itu barangkali ada ide-ide apa, solusi apa supaya kita bisa mempersiapkan dengan sedini mungkin ini Kang. Sebelum kita apa namanya udah terjadi kita belum belum punya apa-apa ini seperti apa ini? Ya, kalau itu balik lagi ya, bidangnya masing-masing dan dari kalau menurut saya loh Kang, dari trustnya masing-masing gitu loh, dari leluhur masing-masing. Karena pasti nggak akan jauh kalau menurut saya, gitu loh. Dan kebetulan, uh, ya kalau saya kan memang jalannya di SDM ya, SDM. Dan mungkin kalau yang lain ke jenengan atau ke Kang Mikael kan masing-masing punya punya tugas dan misi tersendiri gitu loh. Dan petunjuk itu kan yang kita dapat biar bagaimana bisa menjadi sinergi dan menjadi berkah buat sesama kita. Oke. Ya, ini ada dari Oki Bagusa Putra Kang Surya posisi di mana? Saya ada di Jemur ya. Jemur itu di Kebumen nih. Pejagoan, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen di Desa Jemur ya. Barangkali teman-teman ada yang kemarin katanya kalau saya ada di Kebumen mau datang nih yang ada di Kewayuan itu. Ya itu. Berarti dalam sudut pandang spiritual sampean bahwasanya Sang Kinasih Satrope ini sudah bisa dirasakan dan tentunya untuk persiapkan akhir zaman ya yang paling penting adalah kolbunya ya. Hmm. Apakah kira-kira sampean itu sudah pernah bertemu untuk seseorang yang hampir mirip ciri-ciri Sang Kinasih Satrope ini atau belum nih? Ya kalau saya pribadi sih banyak sih yang Banyak ya? menjadi kandidat ya menurut saya ya. Iya ya. Dalam arti ya sesuai dengan bidangnya masing-masing gitu loh. Jadi umpama misalkan ya dia agamis, ya dia memberikan wejangan-wejangan yang bisa dia diwedar secara pemahamannya dia dan pemahaman yang mengikuti dia gitu. Dalam arti kan memang kalau dari sudut pandang saya itu beliau itu tidak ya memang tidak pakai aji-aji segala macam rapalan atau amalan, cuman cukup doa aja, mohon aja. Kalau saya pribadi gitu loh.